Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, semoga kita semua senantiasa sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas materi pendidikan agama Islam dan budi pekerti tentang berbusana muslim dan muslimah merupakan cermin kepribadian dan keindahan diri. Tujuan pembelajaran ini, yang pertama, melalui proses pembelajaran diharapkan peserta didik dapat memahami ketentuan tata cara berpakaian secara islami dengan baik. Yang kedua, peserta didik dapat mengetahui keutamaan berpakaian yang sesuai dengan syariat Islam. Yang ketiga, peserta didik diharapkan dapat mengimplementasikan tata cara berpakaian sesuai dengan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari. Pengertian busana muslim. Busana muslim adalah busana atau pakaian yang dikenakan oleh umat Islam, baik itu wanita atau muslimah ataupun laki-laki muslim, dalam setiap aktivitas sehari-hari. Busana muslim dapat juga diartikan sebagai pakaian yang dapat menutup aurat yang diwajibkan agama untuk menutupinya. Adapun syarat berbusana muslim yaitu yang pertama harus menutup aurat. Menurut bahasa, aurat berarti malu, aib, dan buruk. Kata aurat berasal dari kata awira, yang artinya hilang perasaan. Jika digunakan untuk mata, berarti hilang cahayanya dan lenyap pandangannya. Pada umumnya, kata ini memberi arti yang tidak baik dipandang, memalukan, dan mengecewakan. Menurut istilah, dalam hukum Islam, aurat adalah batas minimal dari bagian tubuh yang wajib ditutupi karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang kedua, pakaian yang tidak mengundang syahwat. Busana atau pakaian yang dikenakan boleh sebagai hiasan, tetapi bukan sebagai alat mengundang perhatian lawan jenis. Yang ketiga, pakaiannya tidak transparan. Bahan yang digunakan dalam berbusana tidak boleh transparan atau tembus pandang, karena fungsi berpakaian dalam Islam adalah untuk menutup aurat. Yang keempat, syarat berbusana muslim adalah bukan untuk tabarruj. Tabarruj adalah memperlihatkan hiasan dan keindahan dirinya, maka apapun yang wajib ditutupi harus ditutupi agar tidak mengundang fitnah. Yang kelima, bukan kain sutra bagi laki-laki. Telah ditetapkan dalam hadis Nabi Muhammad SAW bahwasanya untuk laki-laki haram hukumnya memakai pakaian dari kain sutra. Dalil Al-Quran tentang perintah berbusana muslim dan muslimah terdapat dalam Quran Surat Al-Ahzab, surat ke-33, ayat 59. Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudnina 'alayhinna min jalabibihin dhalika adna an yu'rafna fala yu'dhain wa kana Allahu ghafuran rahima. Yang artinya, wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali, sehingga mereka tidak diganggu. Dan Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dalam ayat ini, Rasulullah SAW diperintahkan untuk menyampaikan kepada para istrinya dan juga sekalian wanita mukminah, termasuk anak-anak perempuan beliau, untuk memanjangkan jilbab mereka dengan maksud agar dikenali dan membedakan dengan perempuan non-mukminah. Hikmah lain adalah agar mereka tidak diganggu, karena dengan mengenakan jilbab, orang lain mengetahui bahwa dia adalah seorang mukminah yang taat. Dalil yang kedua, Quran Surat An-Nur, surat ke-24, ayat 31. وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ
والتابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. Yang artinya, dan katakanlah kepada para perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, auratnya, kecuali yang biasa terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya, auratnya, kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau perempuan sesama Islam mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki tua yang tidak mempunyai keinginan terhadap perempuan, atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada seluruh hambanya yang mukminah agar menjaga kehormatan diri mereka dengan cara menjaga pandangan, menjaga kemaluan, dan menjaga aurat. Dengan menjaga ketiga hal tersebut, dipastikan kehormatan mukminah akan terjaga. Selain itu, Allah juga menegaskan bahwa walaupun auratnya sudah ditutup, namun jika berusaha untuk ditampakkan dengan berbagai cara, termasuk dengan menghentakkan kaki supaya gemerincing perhiasannya terdengar, hal itu sama saja dengan membuka aurat. Oleh karena itu, ayat ini ditutup dengan perintah untuk bertaubat, karena hanya dengan taubat dari kesalahan yang dilakukan dan kemudian berjanji untuk mengubah sikap, maka kita termasuk orang-orang yang beruntung. Tujuan berbusana atau berpakaian dalam ajaran Islam. Yang pertama adalah menutup aurat dan sebagai perhiasan. Yang kedua sebagai bagian dari ibadah. Yang ketiga menghindari diri dari godaan setan. Yang keempat sebagai identitas diri. Yang kelima untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tata cara berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Bagi perempuan, hendaklah memakai kerudung atau jilbab yang menutup dada dan menutupi seluruh tubuhnya, selain muka dan telapak tangan, kecuali di hadapan mahramnya. Namun tetap harus menjaga aurat-aurat tertentu agar terhindar dari fitnah. Bagi laki-laki, cara berpakaiannya minimal menutup lutut sampai pusar. Namun demikian, seorang muslim dalam berinteraksi pada kehidupan keseharian harus tetap menjaga kesopanan dan kesantunan. Hikmah mengenakan busana muslim diantaranya: yang pertama sebagai bukti keimanan, yang kedua sebagai cara untuk mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang ketiga sebagai cara menghindarkan murka dan laknat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyebabkan seseorang akan menderita kelak di akhirat, yang keempat sebagai upaya agar terjaga dari fitnah dan pelecehan seksual, yang kelima sebagai motivasi untuk lebih baik lagi dalam beribadah. Tren busana muslimah masa kini. Dari gambar tersebut, apakah sudah sesuai dengan syariat Islam? Kemudian, di antara deretan contoh berhijab atau berjilbab, manakah yang sudah sesuai dengan syariat Islam? Sekian untuk materi berbusana muslim dan muslimah merupakan cermin kepribadian dan keindahan diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.